Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada PKB Pak Tommy, Bu Ana. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 11, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan seluruh jajaran eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Pertama saya ucapkan selamat Pak Menteri atas tugas barunya. Tentunya ini hal yang berbeda, sungguh pun Bapak pernah menjadi ketua lembaga, itu mungkin secuil dari kebutuhan nasional kalau bicara fungsinya mungkin. Tapi hari ini Menteri Keuangan itu sentral dari seluruh sentral Pak, seluruh kementerian, seluruh warga Indonesia, seluruh dari pemerintah daerah baik provinsi maupun tingkat 2. Alhamdulillah tadi Bapak sudah menyadari untuk mengurangi spekulasi lah bahasanya seperti itu. Karena Bapak menyampaikan apa akan kontraksi di beberapa orang menilai. Jadi seperti itulah Pak kira-kira ya. Kemudian saya akan masuk kepada postur anggaran Kementerian Keuangan. Saya yakin bahwa di dalam perencanaan anggaran Kementerian Keuangan akan lebih baik, persepsi saya ya Pak ya, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Artinya apa? Antara defisit dan surplus itu kalau bisa balance. Pak Anggito selalu bicara begini dulu Pak ya. Fungsi uang negara itu untuk dibelanjakan, bukan untuk ditabung, bukan untuk didepositokan. Nah artinya apa? Bahwa setiap perencanaan harus balance antara perencanaan dan penyerapan. Yang sampai hari ini mungkin ya kami belum pernah begitu mendalamin berapa sih penyerapan anggaran Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Mungkin 5 tahun terakhir berapa persen? Enggak usah dijawab Pak ya, ini hanya ilustrasi saya saja. Artinya apa? Kementerian Keuangan mempunyai perencanaan yang sangat matang. Nah, artinya bahwa Bapak hari ini merencanakan 52 triliun untuk 2026 yang diantaranya adalah untuk 5 eselon 1, tadi pembidangannya misal kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi dan seterusnya, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan risiko serta dukungan manajemen. Maaf saya ralat, bukan 5 eselon 1 tapi klaster-klasternya ya Pak ya, istilahnya part-partnya itu ada 5 part. Kemudian ditambah lagi ada 7 BLU yang jumlahnya 10,37 triliun sehingga totalnya 52 triliun. Pertanyaan saya Pak, kalau terlalu ekspektasi berlebihan di dalam merencanakan tanpa diikuti dengan penyerapan pasti akan terjadi silpa. Padahal misal keuangannya tidak surplus sehingga akan menambah defisit. Nah hemat kami Pak, selama ini mungkin sebagai pendalaman sedikit ya Pak ya, mohon pendalaman. Contohnya di LPDP itu tahun 2026 akan dianggarkan 3,93 triliun. Mungkin LPDP yang sudah sekian tahun berdiri ada dana-dana yang surplus yang tidak terserap. Apakah ini wanted Pak untuk dianggarkan 3,93? Ini contohnya saja. Termasuk juga misal BPDP, LDKPI dan seterusnya sampai kepada 7 BLU. Kalau memang ini masih ada sisa surplus Pak, bagaimana diinisiasi ini untuk menggerakkan sektor ekonomi real, contohnya di daerah Pak. Hari ini di daerah salah satu penopang untuk pergerakan ekonomi, bahasanya orang-orang Pak agak pengap, ini kurang longgar fiskalnya Pak, agak pengap. Nah kalau ini bisa menggunakan yang surplus sebelumnya, alangkah baik sehingga bisa mengurangi defisit yang tadi dari Gerindra menyampaikan untuk adanya misal balance, artinya 0% untuk defisitnya. Sungguh pun itu harus betul-betul dikaji sangat mendalam. Kemudian yang kedua, kami ingin sedikit pendalaman terhadap di luar BLU. Beberapa media sosial menyampaikan dan juga anggota DPR RI menyampaikan terhadap tunjangan kinerja yang 300%. Pak, hemat kami Pak,
Kementerian Keuangan itu selalu membuat namanya surat edaran. Contohnya misal PP apa itu adalah untuk mengikat bagaimana pengelolaan anggaran baik kementerian maupun lembaga serta di daerah-daerah ya, bicaralah pemerintahan daerah, itu sudah ada Pak rigidnya digunakan untuk apa-apa. Misal contohnya sebagai bendahara pengelola anggaran, maka mendapatkan honor sekian persen dari dana yang dikelola. Contohnya, itu semuanya keluar dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau itu bisa, apakah itu juga berlaku di Kementerian Keuangan, Pak? Karena beberapa sumber kan menyampaikan tukin Kementerian Keuangan itu 300%. Saya belum pegang data, Pak. Saya hanya melihat beberapa media. Apakah itu juga berlaku untuk daerah lain atau instansi lain? Kalau Kementerian Keuangan 300% tukin, artinya landasannya kan sama Pak untuk kementerian, lembaga dan badan-badan maupun di daerah. Kalau memang itu sama, saya bisa prediksikan akan sangat berat. Izin Pak, ya ini saya baru dari media dan beberapa referensi saja. Detailnya mungkin bagian perencanaan yang lebih tahu detailnya. Kalau ini memang betul-betul terjadi, maka akan sangat berat Pak. APBN digunakan untuk misal belanja pegawai yang mungkin tidak berimpact langsung kepada masyarakat. Kondisi sekarang sangat berat di bawah, mudah-mudahan Kementerian Keuangan bisa menjadi mentor, bisa menjadi role model untuk bisa efisiensi dan dana-dana tersebut bisa untuk digerakkan untuk transfer daerah. Itu yang kedua ya Pak ya. Jadi harapan kami sungguh pun ini masuk nominasi 52 triliun, barangkali dalam kesempatan ini saya yakin Pak Presiden dan juga Bapak Ibu sekalian, situasi seperti sekarang kita lebih kepada untuk kesejahteraan masyarakat di bawah. Contohnya misal kemarin sempat gaduh sedikit asuransi BPJS ada kenaikan, itu agak merepotkan Pak. Jangan sampai nanti itu berimpak kepada kesehatan masyarakat. Ini contoh ya Pak ya. Nanti bisa disisir beberapa tahapan-tahapan. Misal sektor lain untuk memudahkan ekonomi, misal infrastruktur diperbanyak, sekaligus untuk mendorong lokal konten dan juga untuk penyerapan tenaga kerja dan juga beberapa misal subsidi terhadap ketahanan pangan. Itu Pak Menteri, jadi sekaligus postur anggaran untuk Kementerian Keuangan yang ingin saya perdalam, kalau memang itu bagian yang harus bisa lakukan terhadap efisiensi anggaran. Terima kasih Pak Ketua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari